Bab 1. Nama, bangkit dari sistem teknologi penulis, Wan Li Pengcheng. Plus mematikan mengatur ulang, Guo Zhenyu sedang berbaring di tempat tidur, merasakan getaran hebat dari kepalanya. Dia mengangkat telepon dengan mata sayu. Aku minum banyak anggur tadi malam, tetapi aku masih punya beberapa masalah. Ketika telepon genggam itu sampai di matanya, Guo Zhenyu langsung melotot, aku pergi dulu, ini sudah lebih dari jam 8. Melihat catatan karakter yang ditampilkan di telepon genggam, kamu bahkan lebih gugup. Ketika kamu menjawab telepon, kamu dapat mendengar suara gemuruh manajer departemenmu di ujung telepon yang lain. Guo Zhenyu, kamu mengacau. Jam berapa Nima? Rapat tahunan perusahaan akan segera dimulai. Apakah kamu tahu, di mana kamu menaruh formulir kinerja tahunan yang aku minta kamu kerjakan kemarin? Kirimkan kepadaku sekarang. Itu, Bos Song. Aku punya laporan kinerja tahunan di sini. Guo Zhenyu dimarahi dan terbangun. Rumput, kamu sampah, bukankah kamu menyuruhku untuk menaruhnya di meja kerjaku setelah menyelesaikannya? Kamu idiot bodoh, kamu memang idiot sejak lahir, terbelakang mental. Ketika Nima melahirkanmu, apakah Nima memotong otakmu? Bukan. Perkataan Song Qiang sangat kotor, penuh agresi, dan menghina kepribadiannya. Setiap kalimat di hati Guo Zhenyu sangat terpukul, yang membuatnya marah dan menguji ketahanannya. Guo Zhenyu menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia berkata dengan tenang, Bos Song, aku akan pergi ke perusahaan dan memberikannya kepadamu. Sampah, jangan cepat-cepat datang. Jika kamu melewatkan urusanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Song Qiang masih kasar dan marah. Dia bersenandung, itu sepotong kotoran anjing. Itu tidak sebagus kotoran anjing. Aku tidak tahu apa yang dimakan orang tuamu saat mereka melahirkanmu. Kamu babi, Nimabi. Guo Zhenyu menutup telepon dengan keras dan memarahi, tetapi dia meninggalkan rumah dengan tas kerjanya. Perusahaan Guo Zhenyu disebut Yunteng Rai Instrument Co., Ltd. Perusahaan ini terutama memproduksi berbagai instrumen deteksi cacat, yang dapat digunakan dalam bidang teknik dan perawatan medis. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah berkembang sangat pesat, dan bahkan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan roket seri Shenzhou Nasional. Di kota Binhai, kota lain di Tiongkok, perusahaan ini telah membuka lebih dari 10 cabang, yang sangat terkenal. Salah satu keuntungan utamanya adalah produksi perangkat medis, dengan perakitan peralatan pengujian Departemen Teknik Nasional. Jaminan kualitas produk perusahaan, layanan door-to-door sistem pabrik, untuk mengejar pengembangan pasar yang maksimal. Setelah lulus dari universitas, Guo Zhenyu dipekerjakan oleh perusahaan Teng Yun. Setelah 4 tahun bekerja keras, ia mulai dari staf paling dasar di pabrik, dan secara bertahap naik ke posisi supervisor. Di bawah tangannya, ada sekelompok staf yang terampil. Beberapa elit luar biasa yang dibawa keluar juga telah menjadi pemimpin di setiap bidang pengembangan. Dapat dikatakan bahwa ia terlalu tidak toleran di sepanjang jalan. Itu mudah, tetapi hanya setengah tahun yang lalu, Departemen Teknis perusahaan tiba-tiba mendatangi seorang manajer departemen, hanya untuk mengelolanya. Ketika pejabat baru itu menjabat, ia benar-benar membakar eksterior dan interior Guo Zhenyu secara menyeluruh, memecah timnya secara menyeluruh, dan kemudian mengirimnya ke setiap cabang perusahaan untuk mengatur ulang. Dengan cara yang sama, ia menyuntikkan sejumlah besar darah ke dalam pikirannya, yang semuanya adalah melon dan telur mentah, yang pasti menyebabkan penurunan kualitas produk mereka dan penampilan kualitas yang rendah. Hanya beberapa hari yang lalu, perusahaan sedang mempersiapkan pertemuan tahunan, dan ia benar-benar tersingkir. Jika bos perusahaan tidak mengetahui situasinya, dia akan pindah kerja dan memilih majikan lain. Karena rapat tahunan semakin dekat, semua departemen perusahaan menghentikan pekerjaan mereka. Tadi malam, orang-orang yang berada di bawah kendalinya menemukan diri mereka sendiri. Mereka jarang berkumpul, jadi mereka pergi minum-minum dan menangis. Sekarang semua orang mengalami kesulitan. Itulah sebabnya Guo Zhenyu sangat mabuk hingga dia merasa fajar. Saat Guo Zhenyu berjalan di jalan, dia sangat frustrasi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan atmosfernya. Song Qiang, monyet kurus terkutuk itu, telah membuat masalah dengan Lao Zi sejak hari pertama, dan hari ini dia telah menangkap pegangannya. Jika Lao Su pergi ke perusahaan, tidak dapat dihindari baginya untuk marah. Jika dia memanfaatkan masalah itu, pada saat ini,
Aku tiba-tiba melihat bahwa di persimpangan jalan, sebuah mobil yang seharusnya melaju lurus ke depan tiba-tiba menyalakan lampu sein. Orang-orang yang lewat terkejut dan semua orang menghindar. Orang-orang yang lewat panik berteriak untuk menghindar, tetapi pada saat ini Guo Zhenyu marah, penuh dengan Song Qiang si monyet kurus terkutuk itu, tidak peduli dengan teriakan orang-orang yang lewat. Ketika dia sadar kembali, dia menoleh dan melihat bahwa mobil itu telah melaju ke arahnya. Guo Zhenyu tidak mengalami hal semacam ini. Tiba-tiba, seluruh orang itu bingung. Kakinya gemetar dan dia melompat ke tanah. Dia duduk di tanah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Aku bercinta, bang, dengan suara keras, tidak terjadi kecelakaan. Guo Zhenyu tertabrak mobil dan terlempar keluar. Seperti balon yang kempes, dia berguling beberapa kali di udara dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Selain kemarahannya pada Song Qiang, dia masih sangat tidak rela. Rasa sakit yang tajam menyerang otaknya. Dia berseru ke langit, Tuhan, kau telah meniduriku. Genangan darah menyebar dengan cepat, dan dia merasa lemah di sekujur tubuhnya. Penglihatan dan pendengarannya mulai melemah berkali-kali. Dia merasa mengantuk. Dia tahu dia akan mati. Tepat di akhir hidupnya, otaknya, yang hampir berhenti berpikir, tiba-tiba mengeluarkan semburan dengungan, sangat tajam dan kasar, dan berangsur-angsur menjadi jernih. Dr. Hoss, Direktur Biro Federal Penelitian Ilmiah Alam Semesta, telah menanamkan chip, dan sistem evolusi kehidupan generasi ke-7 terbaru telah menemukan inang yang cocok. Rentang hidup berkurang dengan cepat. Pulihkan rentang hidup Anda dan bersiaplah untuk menyelesaikan identifikasi sistem. Otak Guo Zhenyu terasa sakit, dan seluruh tubuhnya bersemangat. Kesadarannya yang mulai kendur, kembali mengembun. Apa yang terjadi dengan Nima? Apakah Lao Zi sedang bermimpi? Tiba-tiba, otaknya menjadi cerah. Dalam kesadarannya, dia seperti melihat awan jatuh-jatuh ke dalam pikirannya. Itu lembut dan nyaman baginya. Pada saat ini, suara mekanis kecil terdengar lagi. Tuan rumah telah sepenuhnya diidentifikasi dan secara resmi memperoleh sistem pertumbuhan kehidupan. Sekarang analisis properti yang dimiliki oleh tuan rumah statistik lengkap. Nama tuan rumah Chen, Guo Zhenyu. Nilai kekuatan, 20, nilai kebijaksanaan, 25, nilai kecepatan, 15, nilai kekuatan fisik, 20, nilai koin emas, 0,0012 atribut peningkatan, nilai persahabatan, 50, yang merupakan tubuh kehidupan cerdas terendah di alam semesta. Menghadapi ujian bertahan hidup, ia perlu meningkatkan level. Suara mekanis berceloteh dalam analisis otaknya, mendengar Guo Zhenyu pusing. Nenek, apakah seperti itu orang-orang ketika mereka meninggal? Apakah nenek adalah prosedur reinkarnasi setelah kematian? Tapi apa arti persaudaraan? Dan apa yang nenek maksud dengan makhluk hidup terendah di alam semesta? Apakah dia lebih rendah dari dirinya sendiri sebagai manusia? Nilai persaudaraan adalah derajat cinta orang lain kepada tuan rumah, termasuk rasa hormat, cinta, cinta rahasia, cinta terbuka, rasa terima kasih dan sebagainya. Nilai persahabatan dapat diubah menjadi titik bebas, dengan rasio 1000/1, dan titik bebas dapat meningkatkan atribut sesuka hati. Tunggu, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang harus aku ubah? Apa yang harus ditingkatkan? Apa gunanya sistemmu? Sistem pertumbuhan kehidupan adalah generasi terbaru dari sistem peningkatan kehidupan kosmik yang dikembangkan oleh Ten Hoss, Direktur Biro Penelitian Kosmik Federal, dalam 3953, 27 juta tahun epemeris luar angkasa. Sistem ini dapat membantu kehidupan cerdas tingkat rendah untuk menyelesaikan peningkatan level. Dalam waktu 5 tahun, tuan rumah harus mencapai level minimum dari level kehidupan kebijaksanaan rata-rata alam semesta, yaitu manusia bumi super. Jika tugas selesai, tuan rumah akan menerima hadiah sistem. Jika tugas gagal, tuan rumah akan membusuk menjadi genangan lumpur. Ketika tuan rumah menyelesaikan tugas, atribut akan meningkat 1, dan mata uang kosmik akan dihargai 100 yuan. Sekarang hadiah tugas telah dimuat. Guo Zhenyu masih terkejut dengan apa yang disebut hadiah dan hukuman dari sistem, memikirkan tentang apa yang disebut mata uang universal, dan hasil yang mengerikan dari kegagalan menyelesaikan tugas dan membusuk ke dalam saus daging, tetapi dia mendengar ledakan suara kerumunan. Ya Tuhan, kau lihat, dia bergerak, dia melakukannya. Buka matamu, ya Tuhan. Mereka telah dipukul seperti ini. Mereka masih bisa hidup.
Panggil ambulans dan bawa dia ke rumah sakit. Cepatlah, nenek, aku merasakan sakitnya seperti hancur berantakan. Sulit bagi Nima tidak, aku tidak mati. Aku tidak mati. Guo Zhenyu bangkit dari tanah dengan gemetar dan menyeka darah yang berceceran di wajahnya. Dia hanya melihat wajah-wajah penonton yang terkejut di pinggir jalan. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali dan, bang, sebentar. Dia senang bahwa dia bisa selamat dari bencana itu. Segera, pikirannya berkelebat dan menyadari sesuatu. Dia berkata dengan marah, apa-apaan mobil bajingan itu yang tidak punya mata. Yang hampir membunuhnya adalah Ferrari merah terang. Itu adalah mobil 2 tempat duduk, bukan mobil sport. Itu adalah mobil mewah dengan nilai 3 juta yuan. Itu adalah mobil mewah opsional. Guo Zhenyu sangat marah sehingga dia bergegas mencari pengemudi dan memukulinya. Namun, dia melihat seorang gadis dengan gaun kuning angsa keluar dari mobil. Wajah cantik datang kepadanya dengan gugup. Apakah kamu baik-baik saja? Suara yang jelas, penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan, terdengar seperti burung lark. Keindahan di depan matanya memiliki rok panjang, mata yang cerah dan gigi yang cemerlang, dan pelat rambut hitam panjang di bagian belakang kepalanya. Dia tidak terlalu muda, baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia telah berkembang menjadi skala yang sangat bangga. Dia dicat dengan riasan asap tipis, murni dan elegan, dan memiliki daya tarik yang sangat abadi. Tidak apa-apa, cantik. Guo Zhenyu sepasang mata menatap dada wanita cantik yang renyah itu, menegakkan pinggangnya, hanya untuk menghargai keindahannya, kemarahan sebelumnya terhapus. Apa yang kamu lihat? Si cantik mengikuti arah pandangan Guo Zhenyu dan tentu saja melihat bahwa dia sedang menatap kerah bajunya. Ada banyak noda putih berminyak. Dia langsung tersipu, menegakkan pinggangnya dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu? Tidak jujur saat ini. Guo Zhenyu tersedak oleh kata-kata wanita cantik dan terbatuk. Malu, haha, itu aku minta maaf. Melihat permintaan maaf Guo Zhenyu, gadis itu tertegun dan berkata, kamu tidak perlu meminta maaf. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Aku baru saja mendapatkan SIM, jadi tidak cocok untuk mengemudi sendiri. Tapi apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku terbiasa mengemudi tanpa pengemudi di kota. Sesekali aku tertabrak mobil, itu juga olahraga. Guo Zhenyu terkikik beberapa kali dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menepuk pahanya, sialan, sesuatu akan terjadi kali ini. Aku yakin aku akan melewatkan pertemuan tahunan perusahaan kecantikan, mari kita bertemu dari ribuan mil kemudian. Ini nomor teleponku, silakan hubungi aku saat kamu senggang. Guo Zhenfei dengan cepat mengeluarkan pulpen dan selembar kertas bekas dari tas dinasnya, menulis nomor teleponnya, menyerahkannya kepada gadis itu, lalu berlari pergi. Melihat Guo Zhenyu, yang berlari lebih cepat dari kelinci, gadis itu dan orang-orang yang lewat terkejut. Apakah ini masih seperti pria berdarah yang baru saja ditabrak mobil? Apakah dia Superman legendaris yang tidak akan pernah mati? Guo Zhenyu berlari menyeberang jalan, lalu menyeberangi persimpangan dan berlari menuju gedung perusahaan. Tiba-tiba, teleponnya berdering beberapa saat, dan dia berlari keluar untuk melihatnya. Pesan teks itu memintanya untuk membayar 30.000 yuan lagi di kartu banknya. Aku akan menghapusnya. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang tanpa alasan? Kemudian, suara mekanis terdengar di otaknya, sistem meminta agar hadiah koin emas 100 mata uang universal telah dikonversi menjadi RMB dan ditransfer ke kartu host, dan atribut kekuatan ditingkatkan, nilai kekuatan, 21, nilai emas, 0,0015, yang lain tidak berubah. Berbohong, Guo Zhenyu hanya merasa otaknya tidak bisa berputar sejenak, dan matanya terkejut. Itu benar, jadi itu bukan ilusi tadi, juga bukan mimpiku sendiri. Apakah Laozi benar-benar disukai oleh alien, dan kemudian secara tragis menjadi objek eksperimen? Barang mati, bisakah aku hidup selama 5 tahun lagi? Aku akan pergi, Pit. Dia berdiri di sudut jalan dengan sedikit kebodohan. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali pikirannya. Apa artinya koin emas itu bernilai 0,0015? Baru saja aku ingat itu 0,0012. Apakah 30.000 yuan meningkat 0,0003? Nima ini terlalu bodoh. Kalau aku mau lulus, haruskah aku merampok bank? Kalau tidak, aku tidak akan bisa meraihnya seumur hidupku. Guo Zhenyu bukanlah seorang pesimis.
Meskipun hasil ini mengejutkannya dan membuatnya semakin khawatir, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah hal yang baik, setidaknya kamu dapat melakukan tugas untuk menghasilkan uang. Hal baik semacam ini tidak selalu ada. Selama kamu melakukan beberapa tugas lagi, kamu tidak akan dapat bersikap alami dan tidak terkendali di masa mendatang. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir, Laozi cukup bebas dan mudah. Ide Guo Zhenyu baru saja muncul, dan sebelum dia bisa tertawa terbahak-bahak, dia mendengar suara mekanis di kepalanya yang berkata, pembawa acara masih pecundang yang malang. Nilai pesonanya terlalu rendah. Saya harap pembawa acara dapat melakukan apa yang dia bisa. Dasar tukang bohong, kamu membuatku telanjang. Guo Zhenyu memarahi, lalu melangkah maju dan berkata dalam hatinya, jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jika kamu menyelesaikan tugas tingkat rendah, kamu akan mendapatkan 500 poin persahabatan dalam waktu 3 hari. Jika tugas berhasil, kamu akan segera mendapatkan sedikit promosi poin atribut. Kamu akan diberi hadiah 30.000 yuan dalam mata uang kehidupan. Jika kamu gagal, kamu harus memotong 60.000 yuan dari kartu bank tuan rumah. Apa? Mengapa kamu ingin memotong 60.000 RMB untuk hidupku? 30.000 itu adalah uang hasil jerih payahku. Guo Zhenyu benar-benar kusut dan berkata dengan kasar, Nenek, apakah kamu menyikatku? Di mana kamu ingin aku bersikap ramah padamu? Apakah kamu ingin aku berada di jalan setiap hari untuk membantu kakekku menyeberang jalan? Itu omong kosong, bukan? Sistem menjawab dengan tenang, ide tuan rumah adalah cara yang paling efektif. Kamu dapat mencobanya. Coba ibumu. Apakah kamu melihat jalanan penuh dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan? Saat ini, Guo Zhenyu hanya merasa sangat tertekan. Sistem peningkatan kehidupan ini adalah hal yang sia-sia. Cara yang saya katakan adalah untuk mendapatkan nilai persahabatan, tetapi itu tidak sepenuhnya aman. Lagi pula, ada terlalu banyak kasus pemerasan di masyarakat ini. Begitu Anda tidak memiliki niat baik, Anda akan diperas. Jika Anda bertemu singa, Anda pasti akan dapat memasukkan diri Anda ke kantor polisi. Jangan sebutkan nilai persahabatan. Tidak pasti apakah Anda dapat keluar dari biro. Pada saat itu, 60.000 yuan Anda pasti akan hilang. Terlebih lagi, menurut pengaturan sistem rasio sia-sia, jika dia membantu seorang pria tua menyeberang jalan, itu tidak serta-merta memberinya 100 poin nilai persahabatan. Jika Anda tidak membantu diri sendiri, Anda tidak dapat membantu diri sendiri jika Anda menyeberang jalan. Guo Zhenyu telah berpikir liar sepanjang jalan. Ketika dia datang ke perusahaan, rapat tahunan perusahaan telah dimulai, dan setiap manajer departemen pergi ke waktu sebelumnya untuk membuat prestasi di departemennya tahun ini. Pada saat ini, aula seluruh kelompok dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk minuman dan hadiah. Di layar besar, diagram batang setiap departemen terdaftar satu per satu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat ini, Guo Zhenyu memilah jasnya, menutupi tempat itu dengan darah, dan kemudian menyelinap ke pintu belakang, mencoba menyelinap masuk. Tiba-tiba, dia sengaja dipindahkan oleh seorang pria. Plop, dengan suara keras, dia jatuh ke tanah tanpa persiapan, bergema di seluruh aula tempat manajer departemen melapor dengan tenang. Semua orang fokus pada Guo Zhenyu. Nenek, seseorang menyakitiku. Wajah Guo Zhenyu menjadi gelap. Dia bangkit dari tanah. Menoleh, dia melihat wajah Liu Mang, mencibir pada dirinya sendiri. Liu Mang, orang kepercayaan Song Qiang, terjun payung bersamanya dan ingin memanjat. Baru saja datang ke perusahaan, memberinya batu sandungan, menginjaknya sendiri, memanjat. Guo Zhenyu, suara desibel tinggi tiba-tiba naik. Song Qiang di antara kerumunan bergegas ke arahnya dengan marah. Wajahnya yang kurus cekung ke dalam, seperti badut. Penampilannya yang marah sangat lucu. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Kamu benar-benar sia-sia ketika pergi makan dan tidur. Sekarang rapat tahunan perusahaan, kamu tidak hanya terlambat, tetapi juga mengganggu laporan dan ringkasan manajer departemen. Kamu sengaja. Song Qiang adalah seorang penerbang tingkat tinggi, dengan latar belakang identitas, jadi dia juga salah satu tuan rumah rapat tahunan ini. Dia khawatir tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Guo Zhenyu menabrak moncong senjata. Guo Zhenyu dimarahi oleh Song Qiang. Tiba-tiba, dia merasa wajahnya panas dan gelisah. Dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Kamu punya muka untuk membantah.
Song Qiang tidak masuk akal dan terus bersenandung, Guo Zhenyu, katakan padaku berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang dihabiskan oleh perusahaan untuk membinamu. Sekarang kamu benar-benar sia-sia, tidakkah kamu merasa malu jika kamu tidak berjuang untuk sukses? Manajer Song, bahkan jika aku sia-sia, aku tidak bisa berjalan sempoyongan. Seseorang yang menyakitiku, apa maksudmu sekarang? Guo Zhenyu tidak bisa menahan diri untuk tidak membantah. Dia sangat menggertak. Kamu berani membentak pemimpin dan melakukan sesuatu yang salah. Guo Zhenyu, dulu aku meremehkanmu. Apa maksudmu? Maksudku, kamu bisa keluar dari perusahaan hari ini. Kamu dipecat. Song Qiang menatap Guo Zhenyu dengan sikap arogan, menunjukkan gengsi yang tak ada habisnya. Melihat sekeliling pada Guo Zhenfei, yang dipecat dengan cara yang kacau, beberapa bersimpati, beberapa menyombongkan diri, beberapa khawatir. Pemimpin departemen lain, melihat Song Qiang, yang sedang memimpin lelucon, tidak tahu apa yang akan dia mainkan hari ini. Guo Zhenyu mengepalkan tinjunya dan matanya menyala-nyala. NIMBY, apakah kamu akan memecatku? Kuda lumpur rumput, berapa banyak kontribusi yang telah diberikan Laozi untuk pembangunan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir? Kamu, seorang prajurit terjun payung, mengandalkan hubungan untuk menjadi brengsek besar, sekarang memecat karyawan yang telah berkontribusi pada perusahaan. Guo Zhenyu, cepat keluar dari sini, sampah yang tidak berguna, berdiri di sini di belakang mata, perusahaan kita tidak membutuhkan orang sepertimu. Telur kuda. Guo Zhenyu menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu menenangkan diri dan berkata, Song Qiang, kurasa karena kamu adalah manajer departemen kami, aku bisa mentolerirmu lagi dan lagi. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk memecatku? Hari ini, bahkan jika aku dipecat, terserah Tuan Xia untuk membicarakannya. Terserah dia untuk memutuskan apakah aku akan bertahan atau tidak. Song Qiang menatap Guo Zhenyu, yang membalas dengan leher tegak, dan tertawa terbahak-bahak, menarik, sangat menarik. Apakah kamu berani membantahku? Aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Ketika saatnya tiba, Xia Siwei masih akan mendengarkan kata-kata sepupuku. Tidak, mari kita tunggu dan lihat saja. Guo Zhenyu tahu bahwa monyet itu benar. Dia merasa sedih dan gemetar karena marah. Sejak monyet itu muncul, aku tidak mengalami hari yang baik, berjalan di atas es tipis di perusahaan. Ada orang seperti itu di perusahaan, saya khawatir tidak mungkin membalas kebaikan Tuan Xia, dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Suami besar, benar-benar merusak perahu. Itu tidak memiliki keraguan. Monyet kurus kering dari kuda lumpur rumput, kamu memiliki benih untuk memberitahuku lagi. Guo Zhenyu tidak tahan. Bagaimanapun, mundurnya dia hanya akan menjadi alasan bagi orang lain untuk maju. Dia akhirnya keluar. Dia mengubah citranya yang biasa, seperti singa yang marah. Di masa lalu, dia mencengkeram keras Song Qiang dan menariknya ke arahnya. Kau, apakah kau ingin mengalahkan pemimpin? Song Qiang sudah kurus dan lemah. Sekarang melihat Guo Zhenyu yang galak, bagaimana mungkin dia tidak takut? Kuda lumpur rumput, kau sampah. Apa yang kau ketahui tentang radiografi? Apa yang kau ketahui tentang prinsip kerja detektor cacat? Lao Su bekerja keras di perusahaan ini, dan produknya sangat dipuji. Kaulah yang datang ke sini dan mengatur pekerjaan dengan cara yang tidak teratur. Bahkan sekelompok kerabat dan anggota keluargamu datang dan membuat perusahaan menjadi kacau. Kau berani memecatku. Mengapa kau? Guo Zhenyu biasanya menoleransi kekasaran Song Qiang dan tidak mempedulikannya. Namun, pagi ini terjadi ledakan mesiu yang dapat meledakkan siapapun. Saat ini, dia tidak memiliki kerendahan hati dan kesabaran, tetapi marah. Dia meraih Song Qiang dengan satu tangan, dan lengyan memindai makanan ringan sampah lainnya di aula. Saat ini, Song Qiang ketakutan dengan momentum Guo Zhenyu. Dia sangat marah hingga gemetar dan tidak berani melawannya. Mata orang-orang di sekitarnya tidak luput dari kekaguman. Mereka memandang Guo Zhenyu yang marah dengan penuh kekaguman, dan tidak ada seorang pun yang keluar untuk membujuk mereka. Mereka semua ingin menonton kesenangan itu. Beberapa orang berharap Guo Zhenyu dapat memperbaiki Song Qiang dengan serius. Ketika Song Qiang dibersihkan oleh Guo Zhenyu di depan begitu banyak orang, dia merasa terhina. Sambil menjabat tangannya, dia menunjuk Guo Zhenyu dan berkata, kamu sia-sia. Kamu menentang pimpinan. Kamu tidak memegang kendali. Kamu keluar dari sini, perusahaan tidak membutuhkan orang sepertimu.
Ketika Guo Zhenyu sedang marah, tiba-tiba ia mendengar bunyi bel di otaknya. Sistem memberi perintah, tuan rumah berhasil memperoleh 200 poin persahabatan. Aku akan pergi. Ia segera menoleh dan melihat sekeliling. Ia melihat sekelompok kecil bea dan orang-orang yang tertindas. Ia pikir matanya penuh dengan kerinduan. Mungkinkah Guo Zhenyu tidak menyangka bahwa nilai persahabatan dapat dicapai dengan cara ini? Alih-alih marah, ia malah menjadi bersemangat dan bahkan lebih radikal. Dasar monyet kurus, apakah kau punya kecerdasan? Kau anjing yang suka terbang. Kau bukan bos perusahaan, bukan pemegang saham perusahaan. Kau memecatku. Siapa kau? Kau benar-benar pemborosan. Kau hanya tahu berapa banyak uang yang telah hilang dari perusahaanmu dalam 6 bulan terakhir dengan mengatur semua anggota keluargamu ke dalam perusahaan, makan dan mati, dan mengabaikan tugasmu. Kau tahu kau menggerogoti perusahaan. Perusahaan penipu. Kau bodoh. Kaulah yang ingin meninggalkan perusahaan. Apa yang dikatakan Guo Zhenyu benar dan beralasan. Apa yang dia katakan langsung membuat Song Qiang terdiam, pipinya memerah, dan menunggu Guo Zhenyu. Mulutnya tersendat dan tersendat untuk waktu yang lama tanpa kalimat yang lengkap. Seluruh aula mulai berdiskusi, Guo Zhenyu memiliki teknologi yang sangat baik, kepemimpinan, dan lebih teliti dan teliti. Semua ini akan diberhentikan. Benar-benar mengerikan. Lebih baik kita bersembunyi di belakang. Sepupu besar telah dimarahi oleh bocah ini. Jika kita terlihat, kita tidak dapat ditangkap. Kita akan lebih buruk. Mereka yang telah bertarung dengan Guo Zhenyu bahkan lebih memantulkan mata mereka. Mereka memuja Guo Zhenyu tanpa henti. Mereka juga cukup berani. Mereka bertekad untuk menggoyangkan lengan mereka dan berteriak, "Omelan yang bagus, kakak Guo." Ibu Guo Zhenyu adalah orang yang lugas. Melihat beberapa orang yang marah, dia menunggu sistem untuk mendorongnya untuk mendapatkan nilai persahabatan, tetapi setelah menunggu lama, dia masih belum menerima barangnya. Pada saat ini, sistem mengambil inisiatif untuk menjawab keraguannya, nilai persahabatan seseorang tidak dapat diperoleh berulang kali. Waktu minimum untuk melihat unit adalah 1 bulan. Jika Anda ingin mendapatkan nilai persahabatan dari orang yang sama, Anda harus menunggu setidaknya 1 bulan kemudian. Seperti ini. Guo Zhenyu dengan jelas menyadari bahwa ia telah menyingkirkan Song Qiang. Sekarang setelah ia benar-benar mencabik-cabik wajahnya hari ini, ia telah menghitung dengan saksama akun tersebut dan menoleh untuk melihat Liu Mang, yang telah menjadi batu sandungan bagi dirinya sendiri. Liu Mang mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Guo Zhenyu akan menatapnya. Dia biasa melakukan gerakan kecil di belakangnya. Guo Zhenyu bodoh dan memakan koktis. Sulit untuk mengatakannya, namun saat ini, Guo Zhenyu gila dan berani membuat pertemuan tahunan yang besar. Namun melihat Guo Zhenyu, yang berlari ke arahnya, demi wajah seorang pria, dia juga menegakkan lehernya dan berkata, "Guo Zhenyu, kamu telah dipecat, bagaimana? Apa kepala besar ibumu?" Guo Zhenyu tidak berbicara omong kosong. Dia memarahinya dan meninju wajah Liu Mang. "Liu Mang, kamu adalah anjing di samping Song Qiang. Kamu pikir kamu sangat pintar, tetapi kamu bermain trik di belakangku. Aku tidak tahu, kamu benar-benar membutakan mata anjingmu, kuda lumpur rumput, kamu benar-benar sampah, memberimu 1 set komputer microchip tunggal untuk membiarkanmu memprogram tidak dapat menyelesaikan sampah, apa wajahmu untuk tinggal di sini?" Liu Mang berjuang keras, tetapi kekuatan Guo Zhenyu saat ini layak untuk dipromosikan. Meskipun sedikit, itu sudah cukup untuk menyiksa Liu Mang. Dia mencoba yang terbaik untuk memeras susu dan tidak bisa melepaskan diri. "Guo Zhenyu, apakah kamu ingin memberontak? Aku dikeluarkan karena membuat Nimabi. Aku hanya ingin memperbaikimu. Apa yang salah denganmu? Kamu tidak membuat banyak suara, kan? Sekarang kamu tahu yang sebenarnya. Kamu bajingan." Di hadapan publik, para holigan diinjak-injak oleh Guo Zhenyu dan berani dipermalukan, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Sulit untuk merasa malu. Dia pantas untuk diteriakkan, dan mulutnya tidak lunak. Guo Zhenyu sangat marah di dalam hatinya dan merasa sangat nyaman. Dia menatap ke langit dan tertawa. Ini adalah kehidupan yang seharusnya dia jalani. Beberapa manajer departemen menyaksikan lelucon. Meskipun keren melihat limbah udara Song Qiang diperbaiki, mereka juga tahu bahwa itu sudah cukup. Setelah beberapa diskusi, seorang pria parubaya maju dan berkata, "Xiao Guo, jangan marah, tenanglah. Sekarang manajer umum Xia belum datang,
dia tidak berbicara. Di perusahaan ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memecatmu. Kamu dapat yakin, aku tahu maksudmu, tetapi bisnis keluarga adalah yang paling tabu. Sekarang perusahaan ini kacau balau oleh tim Song Qiang. Dengan mereka, aku tidak akan pernah tinggal di perusahaan, sama sekali tidak. Setelah melampiaskan amarahnya, Guo Zhenyu jauh lebih jelas. Dia telah kehilangan antusiasme awalnya terhadap grup Yunteng. Dia mengeluarkan setumpuk pernyataan dari tasnya dan membantingnya ke wajah Song Qiang. Kuda lumpur rumput, tidakkah kau ingin mengusirku? Tidak jarang membawanya ke sini. Itu pena yang buruk. Song Qiang dihina oleh Guo Zhenyu. Dia merasakan otaknya berdengung. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan untuk menangkap laporan yang mengenai dahinya. Melihat bahwa Guo Zhenyu benar-benar mengundurkan diri, dia membuka mulutnya dan berkata, Guo Zhenyu, bisnis hari ini adalah pil madu, tolong ingat itu untukku. Apakah aku mengingatmu? Kepala besar. Guo Zhenyu jelas saat ini. Dia tidak tertarik pada Song Qiang, yang tidak bisa memberinya nilai persahabatan. Dia meludahinya dan kemudian ingin berbalik dan pergi. Bos Guo, kamu tunggu kami. Aku juga tidak melakukannya. Aku juga tidak melakukannya. Apa-apaan perusahaan itu? Cucu-cucu ini menipu peralatan medis. Cepat atau lambat, perusahaan akan tutup. Aku akan pergi bersamamu. Aku juga. Aku akan pergi dengan bos Guo juga. Sebelum Guo Zhenyu melangkah keluar dari aula, 4 pria dan seorang wanita ingin meninggalkan perusahaan bersamanya, dan 2 karyawan berdiri di sana dengan ragu-ragu. Mereka adalah elit yang menghabiskan uang dan energi perusahaan untuk dibina, dan mereka juga merupakan tulang punggung seluruh departemen R&D perusahaan. Guo Zhenyu tidak menyangka bahwa begitu banyak orang ingin pergi bersamanya. Hatinya juga tergerak, kamu. Di tempat ini, daripada tertindas dan marah, lebih baik kita mencoba mengembangkan perusahaan lain. Di mana kita tidak bisa mendapatkan sedikit makanan. Seorang gadis cantik datang memegang lengan Guo Zhenyu dan mengacungkan jempolnya dan berkata, Kakak Yu, kamu sangat tampan hari ini. Aku mulai memujamu. Gadis ini adalah mantan perekam Guo Zhenyu. Tidak ada yang bisa menandingi bakatnya dalam berhitung. Keempat orang lainnya juga memiliki bakat tertentu. Selama mereka diberi peralatan, gambar-gambar itu ada di pikiran mereka. Terima kasih banyak, aku sangat tersentuh. Tuan Guo, kamu masih tidak terlihat bersama kami. Kami telah berjuang bersama. 5 orang berkata, tatapan yang sama kembali pada rekannya. Tidak menonjol, mata dengan kemarahan, tetapi hati masih bisa mengerti. Bagaimanapun juga, semua orang untuk hidup, beberapa orang ini, sangat membutuhkan pekerjaan ini, garis 6 orang. Perkasa keluar dari perusahaan. Orang-orang ini semua membidik Guo Zhenyu, tetapi bos dari departemen lain menjadi pucat karena takut. Meskipun tidak ada konflik dengan departemen mereka, mereka adalah elit sejati di garis depan. Tanpa mereka, semua departemen akan mengalami kerugian. Xiao Guo, jangan impulsif. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pada saat ini, beberapa pejabat senior Lengyan juga berdiri. Jika mereka diizinkan pergi, informasi terbaru perusahaan akan mengikuti, dan mereka tidak mampu kehilangan. Salah satu eksekutif wanita menunjuk Song Qiang yang berdiri di sana dan memarahi, Song Monyet, kamu belum melakukan hal yang baik sejak kamu datang ke perusahaan. Pada hari kerja, semua orang menoleransi kamu. Apakah kamu benar-benar keterlaluan hari ini? Apakah kamu ingin perusahaan gagal? Guo Zhenyu meminta semua orang untuk pergi ke kantor untuk membereskan semuanya. Kami tidak perlu menulis surat pengunduran diri. Kami tidak perlu memikirkannya. Itu tidak akan disetujui. Itu hanya 1 tahun dari kontrak terakhir. Kami telah menghasilkan banyak uang tahun ini. Kami masih tidak peduli dengan denda. Guo Zhenyu benar-benar berencana untuk pergi, tetapi dia tidak dapat mengambil barang-barang perusahaan. Dia hanya membereskan barang-barang pribadinya. Dia mendengar suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai. Kemudian seorang wanita dengan gaun kantor muncul di pintu. Wanita itu mengenakan setelan profesional hitam milik Nona Kaki, berpotongan kelas 1, mengenakan pakaian yang membosankan, stereotip, tetapi sangat sopan. Gigi yang cemerlang, alis bulan sabit, cantik dan mengharukan. Sosoknya lebih berkelas dan baik, kakinya memakai sepatu hak tinggi 7 cm, anggun dan menarik. Guo Zhenyu, apa yang sedang kamu lakukan? Tolong berikan padaku. Suara wanita itu tidak berat, bahkan lembut. Namun, saat dia meminumnya dengan lembut,
dia memiliki martabat yang unik. Ya, Guo Zhenyu terkejut dan berhenti. Dia tidak takut pada wanita itu, tetapi menghormatinya, bahkan sedikit malu. Saat Guo Zhenyu lulus dari universitas, dia bukanlah universitas yang terkenal. Sulit untuk menemukan perusahaan besar yang bersedia membinanya. Saat itu, dia bertemu Xia Siwei. Saat itu, perusahaannya tidak terlalu bagus, karena dampak krisis keuangan sedang terpuruk. Wanita ini sangat ramah pada dirinya sendiri. Dia mengobrol dengannya sepanjang malam di bar. Saat dia berbicara tentang tempat yang menyedihkan, dia menangis. Saat itu, dia memutuskan untuk membantunya dan dengan tegas bekerja di bawahnya. Kemudian, selama masa yang sangat sulit itu, dia menunjukkan bakat paling cemerlang dalam hidupnya dan membina anggota tim terbaik. Dia lahir di ombak dan pasir, membuat perusahaan Teng Yun menjadi batangan emas dan bersinar. Namun sekarang, aku tidak bisa melihat masa lalu. Aku tidak ingin menjadi rumah gadis kecil itu. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Guo Zhenyu menarik napas panjang, menoleh dan menatap mata Xia Siwei dan berkata, Tuan Xia, aku minta maaf. Kurasa aku harus pergi sekarang. Guo Zhenyu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Xia Siwei mengerutkan kening dan sangat marah. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Guo Zhenyu, kamu tahu aku memiliki harapan besar padamu. Mengapa kamu ingin meninggalkan perusahaan? Beri aku alasan, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa? Apakah itu perlu alasan? Tuan Xia. Guo Zhenyu mencibir pada dirinya sendiri. Xia Siwei, kamu mengenalku dengan baik. Kamu adalah pendatang baru. Kamu telah memberiku platform dan ruang untuk menunjukkan bakatku. Aku sangat berterima kasih padamu. Tetapi setelah waktu yang singkat selama setengah tahun, apa yang telah kamu lakukan pada perusahaan? Apakah kamu berbicara lebih jelas? Perusahaan apa yang telah dibuat? Xia Si menatap Guo Zhenyu. Guo Zhenyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Xia Siwei, aku bersedia bertarung denganmu di awal. Aku tidak menginginkan uang atau orang. Aku sangat mengagumimu. Aku merasa bahwa kamu, seorang wanita, dapat membuat perusahaan sejauh ini. Sungguh menakjubkan. Aku bertekad untuk bertarung denganmu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan berkembang pesat, tetapi kamu semakin mengambang. Tidakkah kamu tahu bahwa kanker dari perkembangan perusahaan adalah manajemen keluarga? Kamu benar-benar bingung dan sombong sekarang. Wajah Xia Siwei berubah. Guo Zhenyu adalah pot yang pecah. Memikirkan tentang apa yang telah dia lakukan untuk perusahaan selama bertahun-tahun, dia berakhir dengan akhir yang buruk, yang juga merupakan hati yang dingin. Xia Siwei berdiri di sana selama beberapa detik, lalu menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menoleh ke manusia di belakangnya. Kamu keluar dulu, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Guo Zhenyu sendirian. Pada saat ini, Song Qiang, yang baru saja datang ke api dengan tergesa-gesa, melihat bahwa Guo Zhenyu benar-benar telah memarahi Xia Siwei karena sombong. Hatinya semakin marah. Dia membentak, Tuan Xia, Guo Zhenyu ini sombong sekali. Jika dia menyinggung perasaan orang lain, tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya, dia bisa langsung dipecat. Pada saat ini, Xia Siwei sangat kesal di dalam hatinya, dan wajahnya tidak tampan. Para eksekutif lainnya yang mengikutinya kembali dengan sadar. Hanya Song Qiang yang melompat keluar untuk bernyanyi dengan wajah hitam. Semua orang merasakan ledakan penghinaan, ini pena yang buruk. Penuh dengan tulisan jahat. Manajer Song, saya sudah menyuruh Anda keluar. Jangan biarkan saya mengatakannya dua kali. Nada bicara Xia Siwei jelas tidak senang. Melihat penampilan Guo Zhenyu yang sombong, Song Qiang menjadi marah dan berteriak kepada petugas keamanan untuk menariknya keluar. Namun, dia melihat Xia Siwei menamparkan meja dengan keras. Song Qiang, apakah yang kukatakan benar-benar buruk? Xia Siwei juga merasa kesal, menunjuk Song Qiang dan berkata, aku membiarkanmu bekerja di perusahaan karena wajah bibiku. Aku berharap kamu akan bekerja keras, tetapi lihat, apa yang telah kamu lakukan di perusahaan. Melihat Lin Siwei, Song Qiang menjadi marah. Dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan marah, sepupu, aku datang ke perusahaan untuk membantumu. Aku telah bekerja keras dan aku berharap aku dapat berbagi denganmu. Xia Siwei benar-benar marah dengan kata-kata Song Qiang. Dia menepuk meja lagi dan menyela kata-kata Song Qiang. Dia berkata dengan marah, cukup, apa yang telah kamu lakukan?
Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu telah berada di departemen teknis yang baik selama setengah tahun, dan beberapa talenta inti telah dikerahkan ke tempat lain. Beberapa hari yang lalu, rumah sakit meneleponku dan mengatakan bahwa ada yang salah dengan peralatannya. Kehidupan manusia, tahukah kamu? Aku ini untuk kebaikan perusahaan. Aku mengerahkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan. Aku, Song Qiangyue berkata bahwa semakin kuat dia merasa bahwa dia sedang membela dirinya sendiri. Xia Siwei berkata dengan suara yang dalam, aku bersabar denganmu lagi dan lagi. Aku tidak ingin membuat bibiku sedih, tetapi kamu masih di sana. Sekarang sudah terlalu berlebihan untuk mengusir para elit di Departemen Teknologi Perusahaan. Apakah kamu benar-benar ingin perusahaanku runtuh sebelum kamu bersedia?